Saudara, kita akan bersama-sama membuka Injil Yohanes pasal 8 mulai ayatnya yang ke-12. Injil Yohanes pasal 8 mulai ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu itu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baiklah, baik, aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara, kita semua sekarang ada di dalam ibadah di penghujung tahun ini. Menurut saudara, apa yang pantas kita ucapkan kepada Tuhan ketika kita ada di dalam ibadah akhir tahun 2013 ini? Kalau menurut Pak Yusak, Bapak akan mengucapkan apa, Pak, di penghujung tahun? Syukur atas pemeliharaan Tuhan. Pak, betul Pak, Bapak benar-benar bersyukur? Tidak mengeluh? Tidak menyesal dengan waktu yang setahun sudah dilalui? Menyesal enggak? Enggak? Kok enggak kedengeran nih Pak? Bersyukurnya terdengar gitu ya. Berarti enggak menyesal Pak ya? Enggak menyesal dan juga enggak mengeluh. Saudara, itulah yang memang pantas ya kita boleh ucapkan kepada Tuhan ketika kita ada di dalam penghujung tahun 2013 ini. Mungkin kita akan katakan dalam rasa syukur yang tak terkira, puji Tuhan. Puji Tuhan sebab ternyata pada akhirnya saudara dan saya sampai di penghujung tahun 2013 ini. Doa syukur itu saya rasa bukan hanya mungkin sangat dirasakan gitu ya pada orang-orang yang sudah melewati pergumulan, terutama pergumulan yang berat. Dan orang-orang yang mungkin mengalami pergumulan itu mungkin saja dia mengalami barangkali ada keluarganya yang mungkin anggota keluarganya meninggal ya di tahun 2013. Orang yang begitu dekat begitu ya. Dan pergumulan itu bisa dilalui. Makanya ketika bisa dilalui ada rasa syukur, ada puji Tuhan yang diungkapkan.
Atau barangkali orang-orang yang mengalami sakit, dan sakitnya ini sakit serius. Jadi kalau di tahun 2013 hal itu ternyata bisa dilewati, bukankah ada rasa syukur yang tidak terkira bahwa kita bisa melewati semua itu? Atau barangkali ketika orang mengalami pekerjaan, mengalami PHK barangkali gitu ya, atau usahanya mengalami bangkrut, mengalami situasi yang pelik, tapi bisa dilalui juga, bukankah ada rasa syukur juga di sana? Atau juga kepada keluarga-keluarga yang sangat menyadari hubungan mereka mungkin antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, ada hubungan yang kurang harmonis, ada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan dalam hati setiap anggota keluarga. Tapi ternyata pada akhirnya mereka boleh melalui semua itu. Saya rasa syukurnya tidak terkira ya. Tapi saya pikir bukan hanya pada orang-orang yang seperti itu saja kita bisa menaikkan rasa syukur kita. Saudara, rasa syukur juga masih bisa kita rasakan dan alami ketika kita melanjutkan perjalanan hidup kita. Ketika pergumulan itu masih ada, ketika persoalan-persoalan yang kita alami kini dan di sini masih menyelimuti kehidupan kita, bukankah kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur dalam arti bahwa, oh iya, ternyata saya masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Saya masih diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa bertahan. Atau barangkali, walaupun katanya angka 13 itu kurang bagus, 2013 gitu kurang bagus, tapi mungkin di antara kita justru tahun 2013 itu tahun berkat yang begitu banyak gitu ya, terutama berkat jasmani. Dan kita pun juga pada kondisi seperti itu bersyukur dan memuji Tuhan. Nah saudara, karena itulah menurut saya, apapun tahun yang sesaat lagi bersama-sama kita akan tinggalkan, marilah dengan tulus hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang bersimpuh di hadapan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau di akhir tahun menyediakan waktu nggak secara khusus gitu ya, entah pribadi lepas pribadi atau dalam satu keluarga begitu, berdoa memanjatkan syukur. Kalau itu belum dilakukan atau itu berlalu begitu saja, mungkin bisa dimulai. Mungkin bisa dimulai di tahun ini. Sebab itulah sesuatu bentuk rasa syukur yang nyata yang kita boleh ungkapkan kepada Tuhan. Karena kita tahu, baik susah ataupun senang, baik gagal ataupun sukses, baik puas ataupun kecewa, tapi yang penting adalah saudara dan saya telah dihantar Tuhan, dihantar oleh tangan Tuhan sampai di titik ini. Dan kita tentu ingat ya, ungkapan dari Elia yang mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Betul, sampai di sini Tuhan menolong saudara dan saya. Sampai di sini kita bisa ada dalam keselamatan, dan itu adalah lebih baik daripada tidak. Saudara, karena itulah selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan untuk kita boleh melanjutkan perjalanan kita ke depan, tentu kita tahu juga berarti Tuhan masih memberikan pada saudara dan saya kesempatan-kesempatan yang masih ada. Itu berarti ada kesempatan untuk menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, tapi juga hari esok lebih baik dari hari ini. Yang telah berlalu tentu akan tercatat sebagai sejarah atau sebagai kenangan di dalam hidup saudara dan saya, dan itu juga tidak akan mungkin kita bisa ubah. Karena itulah yang penting adalah hari-hari yang mendatang, hari-hari yang akan kita tempuh bersama di tahun 2013. Sebab di sanalah kita diberi kesempatan kembali
untuk menuliskan sejarah hidup kita. Sejarah hidup yang lalu sudah berlalu, tidak bisa diubah, tapi sejarah hidup yang akan datang ini masih ada kesempatan untuk kita perbaharui dan perbaiki lebih baik dari hari kemarin. Karena itulah saudara Robert Browning pernah berkata tentang hidup. Dia mengatakan begini, hidup hanya satu kali, mati pun juga satu kali. Karena itu, berbuatlah sebaik-baiknya supaya hidup lebih baik, dan mati pun juga sebaik-baiknya. Ungkapan itu sangat tepat sekali ya, sebab ungkapan itu mau mengatakan bahwa kehidupan ini memacu saudara dan